Pak Diki, apa sudah kelihatan nih, Pak? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Scopus dan juga nanti kita online bersama-sama untuk mengakses ke Scopus. Kemudian yang kedua adalah Trinka AI, Writing and Grammar Checker. Ini dari Enago. Ini ada nama lengkap saya dan juga alamat email. Bahkan Bapak Ibu yang apa namanya tertarik dengan Scopus dan Trinka AI ini juga bisa nanti mudah-mudahan juga bisa diterapkan di Universitas Tidar ini. Baik, sekilas dulu mengenai Elsevier. Elsevier ini adalah publisher yang induk dari Scopus. Jadi Elsevier ini ada sejak 1980 dari Nederland di Belanda begitu. Kemudian karena sudah lama sekali Elsevier ini sebagai publisher, kemudian eh, mengumpulkan jurnal-jurnal begitu dan mempublikasikannya. Dan salah satunya adalah untuk produk dari Elsevier ini eh, Science Direct. Science Direct itu sudah dilanggan ya begitu di Universitas Tidar. Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ini salah satunya juga dari Galileo Galilei penemu. Ini adalah artikelnya ada di Science Direct tersebut juga. Nah, salah satu produknya adalah Scopus. Ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini secara singkat saja. Jadi kalau Scopus itu adalah the world's largest abstract and citation database of peer review scientific literature. Jadi ini adalah bukan electronic journal, tapi Scopus ini adalah untuk abstract dan citation database dari berbagai macam publisher, bukan hanya dari Elsevier saja tadi, tetapi dari berbagai macam publisher. Nanti kita bisa lihat database-nya apa namanya, publishernya apa saja begitu. Nah, di Scopus ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal, tentu sesuai dengan riset kita dari pencarian jurnal, penulis, funding bahkan ya, sampai kolaborasi dengan beberapa penulis yang lain untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermutu. Nah, di Scopus ini ada 22.000 bahkan sekarang lebih ya judul, lebih dari 5.000 international publisher dari 105 negara. Saat ini sudah lebih banyak sekali. 61 juta record, 20 juta paten dan juga 5 paten official worldwide. Jadi ini tidak melulu isinya adalah jurnal ilmiah tetapi dalamnya juga ada beberapa hal begitu. Nah, semua konten di Scopus itu sangat selektif sekali dan hanya bisa masuk apabila Content Selection Advisory Board-nya itu mengizinkan begitu. Jadi ada lembaga independen yang mengizinkan atau menilai suatu jurnal untuk bisa terindeks di dalam database Scopus. 3.000 lebih customer di dunia dari seluruh eh, benua itu berlangganan juga Scopus. Di dunia ini ada dua, Bapak Ibu sekalian, ada untuk pengindeks yang besar ya, ada Scopus dan juga Web of Science, tapi yang terbesar saat ini adalah di Scopus ini. Nah, untuk QS dan THE, mereka juga apa namanya mengambil datanya begitu juga dari Scopus. Bahkan lebih dari 3.500 organisasi dari 150 lembaga riset begitu mengambil datanya juga dari Scopus. Bapak Ibu bisa lihat ini ya dari seluruh dunia ini seluruhnya mengambil data juga dari database Scopus ini begitu. Di Indonesia ada dua yang apa namanya sering digunakan untuk meranking suatu perguruan tinggi, yaitu misalnya World University Ranking dari QS ini ada sejak 2004. Jadi di QS ranking ini juga menggunakan 20%-nya ya untuk mendapatkan nilai begitu di rankingnya itu ngambil datanya adalah dari Scopus Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Scopus ini juga sangat berpengaruh kepada ranking universitas di dunia. Jadi selain academic reputation, employment reputation, citation per faculty ini ngambil datanya dari Scopus. Termasuk rasio dari apa faculty student, kemudian bagaimana international studentnya ada, international fakultinya ada. Jadi semuanya itu bisa mendapatkan ranking di QS World University Ranking ini. Kemudian yang berikutnya adalah World University Ranking adalah The World University Ranking TSE ini. Jadi apa namanya juga menggunakan Scopus 30%-nya itu datanya diambil dari Scopus juga.
Jadi bayangkan Scopus ini juga digunakan untuk meranking universitas-universitas di dunia. Siapa yang peringkat pertama, kedua, dan seterusnya begitu, semuanya juga ngambil datanya dari Scopus ini. Oke. Dan eh, kontennya di dalam Scopus ini tadi saya sampaikan tidak hanya jurnal ilmiah, tapi juga ada conference proceeding, ada books ya, ada paten untuk bidang physical sciences, health sciences, social sciences, life sciences ya, lebih daripada 5.000 publisher ada terindeks semuanya di dalam database Scopus ini. Oke, dan ini adalah datanya untuk publisher-publisher yang ada dalam database Scopus ya. Nomor satu dari Science Direct ya, Elsevier itu 10%, kemudian nomor dua, nomor tiga, nomor empat ini selalu berubah-ubah. Ada Springer, Wiley, Taylor Francis, nanti dibawakan juga mengenai Taylor Francis. Bahkan Taylor Francis sekarang sudah peringkatnya sudah naik ya. Eh, tentu apa namanya semuanya akan berubah-ubah kontennya sesuai dengan jumlah jurnal yang dari masing publishing tersebut yang terindeks dalam database Scopus. Untuk yang paling bawah Bapak Ibu bisa lihat di situ ada IEEE, bukan artinya IEEE ini apa namanya sangat rendah begitu, tidak. IEEE ini adalah jurnal utama untuk di bidang elektronik, elektronika, elektronika begitu, komputer. Dia sedikit tetapi dia adalah jurnal utama di sana. Jadi persentase ini bukan menunjukkan ini hanya jumlahnya saja, tetapi bukan menunjukkan kualitas suatu jurnal ya di dalam database Scopus ini. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana supaya bisa masuk ke dalam database Scopus, di sini ada peer review, kemudian ada English abstraknya, bagaimana dia publikasinya secara reguler, publication ethics statement-nya. Jadi kalau kita lihat jurnal policy di sini ada editorialnya seperti apa, type peer review-nya seperti apa, geographic distribution editornya. Jadi editornya tidak hanya dari satu negara saja, tetapi dalam satu jurnal tersebut ya supaya bisa masuk dalam database Scopus, tapi harus dari beberapa negara juga. Kemudian ke kontennya, kualitas dari isinya itu juga dinilai. Jadi clarity of abstraknya bagaimana, kemudian readability of artikelnya seperti apa, kemudian academic contribution-nya untuk ke apa namanya bidangnya begitu atau untuk kehidupan nyata itu seperti apa, semuanya akan terlihat di sana dari suatu jurnal tersebut. Jurnal standingnya juga dilihat seperti apa, kemudian regularity, jadi apa namanya keberkalaannya. Jadi tidak eh, delay dari keberkalaannya. Kalau dia terbit 2 kali selama setahun, dia harus apa namanya tepat waktu begitu untuk terbitnya. Semuanya ini termasuk ke online availability-nya, semuanya diperiksa oleh advisory board-nya yang ada di di dalam database Scopus, tapi dia independen. Dia akan tidak dipengaruhi oleh Scopusnya, tidak dipengaruhi oleh publisher-publisher. Dia berdiri independen tersebut. Ini adalah board of eh, apa namanya advisory board-nya, CSAB ini. Ini orang-orangnya begitu. Dia yang mereka yang menilai suatu jurnal layak apa tidak masuk ke dalam suatu apa namanya ke dalam database Scopus. Ya, Scopus pada ujungnya adalah improving your research at every step. Ini adalah untuk yang Scopus. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom chat, nanti bisa dibantu oleh Pak Diki ya untuk apa namanya menyampaikannya mungkin setelah semuanya nanti. Setelah ini kita ke online. Baik, yang kedua adalah AI Power Complete untuk Writing Assistant. Jadi ini adalah Trinka. Trinka adalah produk dari Enago. Enago itu adalah sudah lama sekali ya, sudah 18 tahun lebih Enago dipercaya untuk improve gitu penulisan manuskrip, manuskrip akademik dan lain sebagainya. Dia leader di publishing solution. Ini pada waktu lalu itu dikerjakan oleh orang. Jadi manuskrip kita dikirim ke Enago, kemudian diperiksa, keluarlah sertifikat. Itu apa namanya pada waktu itu begitu 18 tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun sebelum AI itu ada. Nah, sekarang sudah ada AI, maka keluarlah produk Trinka ini. Saat ini sudah 200.000 lebih klien di seluruh dunia dari 450 institusional juga, 125 negara. Eh, Stafnya banyak sekali, ada 650. Kemudian eh,
banyak sekali juga penyumbang ya yang develop begitu untuk Trinka ini supaya menjadi lebih baik, ada 3.000 lebih begitu, dan dari seluruh dunia. Jadi kalau Trinka ini Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan Grammarly ya. Grammarly itu adalah sama seperti ini untuk writing assistant juga, grammar, paraphrase dan lain sebagainya. Tetapi Grammarly itu umum. Kalau Trinka ini khusus akademik. Trinka nanti bisa memeriksa sesuai dengan tone ilmiah dari masing-masing subjek. Misalnya untuk kedokteran maka Trinka akan menyesuaikan eh, gaya atau istilah-istilah yang digunakan di kedokteran. Begitu juga di teknik, misal gitu, ada rumus-rumus, di engineering ya ada rumus-rumus, kemudian ada hal-hal lain, bahkan sampai ke apa namanya, ke pengecekannya itu bisa semuanya diperiksa oleh Trinka ini. Nah, ini fitur-fitur yang ada di dalam Trinka, yaitu yang pertama adalah grammar checker tentunya, kemudian ada paraphrase, ada proofread file, jadi ada proofreadnya, bahkan sampai ke kalau diperlukan sertifikat bisa ke human proofread file tersebut. Untuk latex ini proofread ini adalah untuk teknik, biasanya ada rumus-rumus begitu, ada pangkat dan segala macamnya, semuanya juga bisa diperiksa oleh Trinka ini. Jadi latex juga bisa diperiksa oleh Trinka ini. Kemudian ada inclusive language check, kemudian ada consistency check. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada personal dictionary, legal writing misalnya. Juga kalau di plagiarism checker saat ini Trinka kerjasama dengan Identicate. Ini adalah add-on ya, tidak tidak termasuk di berlanggannya, tetapi harus ditambah begitu. Kemudian juga ada Journal Finder. Journal Finder ini adalah untuk menemukan suatu jurnal yang sesuai dengan abstrak yang kita masukkan ke dalam Trinka ini. Jadi bisa Trinka bisa menunjukkan lima jurnal utama begitu dari abstrak yang kita masukkan di dalam Trinka tersebut. Nanti kita bisa coba bersama-sama. Kemudian ada citation checker juga, akan memeriksa citasi yang digunakan. Jadi kita masukkan referensi kita, citasi kita di sana, kemudian akan Trinka akan ngecek apakah sudah terlalu lama atau apakah jurnal yang digunakan ternyata adalah jurnal predator misalnya, atau bias jurnal, atau karena sudah terlalu lama tidak relevan lagi misalnya dengan artikel yang digunakan, semuanya akan diperiksa oleh Trinka tersebut. Jadi ini adalah fitur-fitur utama di apa namanya, di Trinka. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki, nanti tanggal eh, 20 kalau tidak salah ya, akan ada pendampingan untuk penulisan jurnal. Bapak Ibu yang sudah siap manuskripnya, artikelnya, kami akan usahakan juga mungkin nanti bisa dikoordinasikan oleh perpustakaan. Bapak Ibu dosen bisa 30 atau 40 email begitu, atau 50 email, kita bisa aktifkan Trinka ini selama 2 minggu sehingga bisa dicoba juga. Nah, Trinka ini juga digunakan oleh publisher-publisher besar, Bapak Ibu sekalian. Eh, apa namanya? Dari Elsevier, kemudian Emerald dan lain sebagainya itu sudah menggunakan, IEEE juga itu sudah menggunakan Trinka. Jadi kalau manuskrip Bapak Ibu disubmit ke dalam jurnal internasional, paling tidak di tahap pertama, di tahap editor itu sudah lolos untuk grammar, paraphrasenya, penggunaan AI misalnya dan lain sebagainya. Karena di sana juga apa namanya, menggunakan tools yang sama untuk mengecek pertama kali dari artikel-artikel yang masuk ke dalam publisher-publisher tersebut. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Kita bisa aktifkan selama 2 minggu, mungkin mulai minggu depan begitu. Kalau cepat dapatkan listnya, Bapak Ibu yang tertarik bisa menyerahkan alamat emailnya. Tentu bukan email Yahoo atau Gmail ya, tapi email untidar.ac.id belakangnya. Itu diserahkan ke perpustakaan, ke Pak Diki mungkin ya, nanti bisa dikoordinasikan untuk diserahkan ke kami. Nanti kami aktifkan di Trinka untuk 2 minggu akses ke dalam database Trinka ini, sehingga bisa mengecek grammar checker, paraphrase, proofread, dan lain sebagainya. Semuanya bisa diperiksa. Kita nanti coba sama-sama seperti apa kira-kira. Nah, selama pengaktifan tersebut, kita juga bisa memberikan training ke Bapak Ibu yang sudah aktif ya, 30 atau 40 atau 50 email tersebut. Nanti kita bisa laksanakan training sebelum kita nanti ada pendampingan untuk jurnal ilmiah internasional.
Begitu kira-kira ini kontak saya, Bapak Ibu. Setelah ini kita akan ke online-nya. Terima kasih. Iya, saya akan share screen untuk yang ke online-nya. Ya, eh, yang pertama adalah Scopus. Kalau kita masuk ke ini sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah kelihatan kan ya? On Udah, info Pak Bapak. Diki sudah? Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu karena di Universitas Tidar itu belum berlangganan Scopus, maka yang muncul kalau kita scopus.com, maka yang muncul di sebelah kanannya ada Scopus Preview. Itu fiturnya sangat terbatas sekali. Ini kebetulan saya bisa mendapatkan akses begitu ke dalam apa namanya Scopus, maka munculnya adalah seperti ini kalau kita pertama kali. Jadi di sini ada search, ada source, dan ini Skyfall. Skyfall ini berlangganan lagi. Ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja atau tampilan secara akademik dari suatu universitas. Jadi di sana berapa jumlah autornya, publikasinya seperti apa, dari tahun berapa dan berapa semuanya akan ada di Skyfall ini begitu. Nah, kalau kita lihat pertama, kita bisa lihat ada pencariannya melalui dokumen, author, research discovery, organization, dan Scopus AI. Ini adalah fitur utama atau ya fitur utama yang ada dalam database Scopus ini. Kalau kita lihat salah satunya ya dokumen, kemudian kita bisa mencari affiliation name misalnya seperti ini, kemudian kita ketikkan di sini tidak, kita search, maka akan muncul penulis-penulis dari 485 dokumen ini yang penulisnya dari Universitas Tidar. Bapak Ibu pasti kenal ya penulis-penulis ini, mungkin ini dosen ya. Jadi bisa dilihat di sini, silakan. Ini seluruh penulis-penulis ada 485. Ini tahun 2026, yang terbaru pun ada 2025 dan seterusnya. Kita bisa lihat ada di sini. Oke, jadi kalau dilihat seperti ini misalnya yang pertama, maka akan kelihatan ini dari UNER. Dia penulis pertamanya dari UNER begitu. Tapi mungkin kalau yang penulis kedua, oh ini tetap UNER, tetapi pasti ada yang dari Universitas Tidar. Jadi kalau kita lihat yang misalnya ini mungkin Tidar. Ya ini Rahmawati SN ini dari Universitas Tidar akan kelihatan ya seperti ini. Kalau kita lihat view profilnya, full profilnya maka seperti ini. Oke, ada Scopus ID-nya dan segala macamnya. Ya, ini kalau dia banyak menulis maka nanti akan muncul di sini apa namanya metriknya seperti ini grafiknya. Oke, itu adalah untuk yang pertama kita bisa mendapatkan gambaran mengenai Universitas Tidar di sini. Kita lihat ya ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, bidangnya di mana saja ditulis begitu. Dokumen type-nya apa conference paper atau ke artikel, jurnal atau review atau book chapter ya. Semuanya akan kelihatan di sini. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga kelihatan. Jadi tidak melulu semuanya ini adalah jurnal-jurnal dari eh, berbahasa Inggris, tapi juga ada yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia, misalnya kita centang, oke, maka apa namanya akan kelihatan di sini dari yang Indonesia yang mana begitu. Kemudian dari negaranya dari mana saja berasal artikel itu, kemudian type-nya seperti apa, jurnalnya itu atau conference proceeding-nya yang mana saja misalnya akan kelihatan semuanya di sini. Dan ini namanya. Siapa yang paling banyak penulis dari Scopus di Universitas Tidar yang terindeks di Scopus ternyata yang ini, Hidayah N ini ada 17 artikel. Ada Bapak Pratama ini AB 15, ada Pak Saleh, ya Pak Darmawan ini akan kelihatan semuanya di sini. Untuk penulis-penulisnya akan kelihatan juga. Jadi bagaimana kinerjanya di sana. Untuk afiliasinya di sini selain Universitas Tidar maka juga ada dari Universitas Gajah Mada. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk masukan saja ini perlu disepakati mungkin atau sudah mungkin ya untuk di karya ilmiah yang terindeks di Scopus terutama dia sangat case sensitif. Jadi perlu dibakukan begitu untuk Universitas Tidar itu menggunakannya seperti apa? Apakah Tidar University atau Universitas Tidar? Maka, karena nanti akan apa namanya banyak temuan seperti ini.
ya, Universitas Tidar University, Universitas Tidar, bahkan ini ada satu lagi kita bisa cek sih ini sama atau tidak cara penulisannya. Jadi bisa kelihatan. Jadi perlu apa namanya sama. Untuk funding sponsornya akan kelihatan ya dari mana saja itu fundingnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari sini juga, mungkin bisa mendapatkan funding untuk di sini. Begitu. Nah, untuk yang di sini apakah dia all open access atau gold, green, bronze, hybrid, gold, jadi semuanya akan ada kelihatan di sini seperti apa. Oke, ini adalah untuk fitur-fitur yang ada di dalam database Scopus. Kemudian kalau kita kembali lagi, ya di sini ada author, maka kita bisa melihat ini penulisnya apa namanya penulisnya yang ada di sini. Kita bisa cari, nanti bisa ketemu author tersebut begitu. Ini Research Discovery Organization dan ini adalah Scopus AI. Scopus AI ini baru di sini, nanti kita bisa manfaatkan Scopus AI ini untuk tentu riset dari artikel yang akan kita tulis. Kemudian ini kalau kita lihat dari sources di sini, ya, ini adalah kita bisa lihat dia nama dari subjek areanya ya. Apakah kita di judul jurnalnya, kalau kita mau mencari jurnal yang cocok dengan kita, misal gitu, atau dari publishernya, misalnya Wiley atau Springer atau Taylor Francis tadi dan lain sebagainya akan kelihatan di sini. Atau sudah tahu jurnalnya, maka dari ISSN-nya juga kelihatan di sini. Nah, kelihatan di sini ya ada nama jurnalnya, kemudian ada site score-nya, persentilnya berapa ya, highest persentilnya akan kelihatan di sini ya, citationnya, dokumennya disitasi berapa persen, dan di sini ada kuartil eh, apa per satu, Q2, Q3 dan Q4 akan kelihatan kalau kita mau mencari jurnal yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kalau Skyfall ini kira-kira seperti ini. Oke, kalau kita lihat ya ini untuk dari UGM, maka outputnya, metriknya kelihatan, autornya ada berapa, kita bisa download semua. Kemudian citation count-nya juga bisa kelihatan, citation metriknya, publication metriknya semuanya, atau jurnal kuartilnya akan kelihatan. Jadi kalau jurnal kuartilnya ternyata di Q1 ini ada 7.000 eh, publikasi. Ya, di Q2 ini ada 5.000 untuk artikel-artikel atau jurnal yang ada di sini. Akan kelihatan semua. Oke, ini untuk Skyfall. Ini beda lagi. Ini add-on juga yang ada di Elsevier begitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang di Scopus. Ini saya pinjam salah satu apa namanya akses dari UGM supaya saya bisa tunjukkan semuanya karena dia melekat per orang sehingga kita tidak bisa mendapatkan untuk kalau kita tidak punya akses ke dalam database Scopus ini. Ya, bisa kelihatan semua ya. Baik. Yang berikutnya adalah Trinka. Ya, tadi sudah disampaikan Trinka ini untuk Writing and Grammar Assistant begitu. Jadi untuk Uncredited, bahkan ada salah satu produk lagi dari Trinka ini, dia namanya Dokumak. Dia akan bisa mengecek penggunaan AI di suatu perguruan tinggi. Jadi mengerjakan tugas segala macamnya di Dokumak sehingga dosen dan fakultas atau jurusan itu bisa mengetahui apakah mahasiswa yang mengerjakan tugas tersebut menggunakan AI apa tidak begitu di tugas ilmiahnya. Ini tentu untuk mengurangi beban dari dosen yang hanya biasanya menerima dari tahap akhir saja hasilnya begitu, tidak tahu apakah ini menggunakan AI apa tidak, bagaimana para pasien dan segala macamnya. Kalau menggunakan dokumen kita di awal begitu, mahasiswa mengerjakan di sana, maka akan bisa diketahui apakah dia menggunakan AI apa tidak, berapa persen dia menggunakannya, misalnya seperti itu. Semuanya akan ada di kalau kita menggunakan dokumen. Nah, di Trinka ini kita kalau sudah apa terdaftar, maka kita login ya, klik di login di sini, maka masuk ke halaman seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada My Drive ya. My Drive ini ada isinya adalah dokumen-dokumen kita yang kita masukkan ke Trinka, dan jangan khawatir untuk dokumen-dokumen yang dimasukkan ke Trinka ini tidak seperti writing assistant yang lain, misalnya ke ChatGPT dan lain sebagainya. Yang lain misal maksud saya itu tidak akan kemana-mana. Jadi bahkan tidak ke Trinka juga. Jadi tidak digunakan untuk misalnya untuk latihan AI atau dipublikasikan secara diam-diam atau diambil begitu. Tidak. Jadi apa namanya kami Trinka sangat concern mengenai kerahasiaan suatu artikel yang sudah diupload, maka dia akan tetap di sini saja. Kalau kita tidak mau ya kita tinggal delete saja begitu. Maka hilang.
Jadi data atau artikel yang masuk ke Trinka tidak akan disebarluaskan kemanapun, hanya ada dalam akun Bapak Ibu sekalian. Di sini ada My Drive, kemudian ada Proofread, ada citation formatter juga, ada translate file, kemudian reportnya ada plagiarism checker. Ini sekali lagi adalah add-on ya. Kami kok tidak terlalu anjurkan untuk di Indonesia karena harganya bisa lebih murah daripada berlangganan sendiri ke plagiarism checker tersebut begitu. Kemudian ada AI Content Detector, ini untuk reference ya, deteksi penggunaan AI-nya belum sempurna untuk AI Detector ini, tetapi dari situ kita bisa lihat penggunaan AI di suatu artikel. Kemudian ada citation checker dan journal finder yang ada di sini. Di bawahnya lagi ada Trinka untuk Windows ya, jadi sudah plug-in ke Windows, kemudian di MS Word misalnya seperti itu, dan ada AI Studio. Kita akan lihat masing-masing ini. Pertama kali adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, jadi bisa kelihatan ya kreditnya ini saya tinggal 7, biasanya kalau di awal adalah 30 kredit, ini akan habis kalau kita sudah menggunakan apa namanya fitur-fitur yang ada di sini. Maka dia misalnya untuk yang kok Journal Finder masih free penggunaan apa namanya kreditnya. Kalau setelah 30 hari maka dia kembali lagi jadi 30 kredit lagi begitu. Nah, kalau pertama kali kita bisa new file di sini, itu bisa kita upload file kita, Word kita, atau new file di sini, maka akan seperti ini tampilannya sebentar. Ya, tampilannya ada seperti ini. Pertama kali kita harus set dulu, kita bisa namakan nama filenya, kemudian kita preference-nya apa, English, begitu misalnya US atau UK, kita bisa pilih ya, seperti ini, misalnya US. Ini misalnya kita gunakan untuk akademik, jadi bukan general saja tetapi khusus akademik. Kalau yang hukum tersendiri, bagian hukum legal. Nah, di sini ada editing mode-nya ada dua, ada power mode dan light mode. Kalau light mode ini yang lebih ringan begitu untuk editor grammarnya, tetapi kalau kita gunakan biasanya untuk yang power mode sehingga dia akan lebih apa namanya dalam gitu, lebih banyak mengkoreksi untuk spelling, grammar misalnya dan bahasanya lebih diperluas begitu. Setelah itu kita apply. Setelah apply maka nanti filenya akan masuk ke tadi. Nah, di sini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa menulis di sini secara langsung juga bisa. Bahkan kita bisa menggunakan seperti ChatGPT begitu. Dan bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya saya contoh prediksi, prediksi bisnis tahun 2027. Maka akan kelihatan. Jadi kita bisa manfaatkan ini misalnya kita terkena untuk menulis kita mau mulainya dari mana begitu. Jadi akan kelihatan semua di sini Bapak Ibu bisa bisa apa menggunakan ini begitu. Ya, kelihatan ya semuanya ini sudah bahasa Indonesia semua dan seterusnya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti ini. Ini kira-kira untuk ininya. Nah, saya akan kembali lagi saya ingin tunjukkan satu eh, artikel yang sudah pernah dimasukkan di Trinka, kita lihat hasilnya seperti apa. Saya ambil contoh misalnya untuk judul yang ini. A rare case of familial hyperlipidemia with atrial septal defect polydactyly. Jadi akan kelihatan ya di sini. Ini grammarnya akan kelihatan di sini Bapak Ibu untuk perbaikannya itu seperti apa. Oke, seperti ini. Ya ini misalnya. Kita akan terima, kalau terima ya akan berubah semua ini nanti begitu. Atau dilewatkan saja. Misalnya yang ini. Oke, semuanya akan kelihatan semua di sini, Bapak Ibu, perbaikan untuk grammarnya seperti apa. Nah, kemudian penggunaan parafrase. Penggunaan parafrase di sebelah atas di sini ada parafrasenya. Kita bisa gunakan misalnya kita copy satu artikel, tidak seluruhnya ya, tetapi kita bisa copy di sini sampai dengan titik seperti ini ya. Kemudian kita parafrase, maka akan muncul di sebelah kanan ini apa yang perlu diperbaiki parafrasenya misal gitu. Mau kita terima seperti ini atau tidak begitu, tetap gunakan yang ini pilihan di masing-masing tentunya. Kalau kita replace tentu semuanya akan berubah sesuai dengan parafrase yang ada di sini. Oke, semuanya akan kelihatan seperti itu. Kemudian kita lihat sekarang konsistensinya. Nah, akan kelihatan di sini years old. Ya, kita bisa lihat ya seperti ini.
apakah years old-nya ini pakai tanda strip seperti ini ataukah tidak. Jadi di sini ada tiga yang pakai years old-nya seperti ini dan years old-nya yang seperti ini. Ini apakah kita mau gunakan atau tidak. Jadi kalau kita apply semuanya maka semuanya akan berubah sesuai years old pakai tanda strip di tengahnya seperti ini semuanya. Begitu juga yang lainnya. Jadi di sini konsistensi dari penulisan kita juga bisa kita cek. Dan yang berikutnya adalah report. Di sini ada citation checkernya seperti apa. Jadi kalau kita lihat citation checkernya ya, kita buka citation checkernya. Ya, kita bisa submit file ya di sini. Filenya tentu hanya yang berisi untuk citationnya saja. Nah, kalau kita lihat ini yang sudah ini ya saya sudah pernah masukkan di sini, maka kalau kita lihat di sini view record, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, di sini ada jurnal yang ternyata sudah ditarik begitu, ada 4. Oke, ini sudah tidak ada lagi begitu jurnalnya. Jadi ditarik setelah dipublikasi atau yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat di publish 28 tahun yang lalu, jadi sudah sangat lama sekali. Ada duplikasi juga, bahkan ada predatory. Bisa kelihatan jurnal ini adalah jurnal predator misal seperti itu. Dan dua lagi di sudahlah predator, dia dipublish sudah lama dan dia duplikat dengan referensi yang lain. Maka akan bisa kelihatan semua alasannya untuk citation checker report ini, terutama untuk citasi-citasi yang kita tulis yang banyak sekali begitu. Tentu untuk memeriksa satu-satu akan sangat kesulitan. Nah, publish long ago, jadi akan bisa kelihatan berapa berapa referensi yang kita gunakan itu ternyata sudah terlalu lama begitu. Jadi akan kelihatan semua di sini. Kalau memang itu relevan dengan artikel kita, tentu kita biarkan. Tetapi kalau tidak, ya kita ganti di sini. Ini hanya untuk mengecek saja, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang Journal Finder. Kalau kita lihat di sini Journal Finder, ya seperti ini. Jadi abstrak kita akan masukkan sini, copy paste abstrak kita, kemudian search journal, maka nanti akan kelihatan hasilnya. Misalnya yang ini, saya ambil contoh yang sudah dimasukkan ya. Kita lihat view recordnya, maka akan ada 5 jurnal untuk abstrak yang kita masukkan itu disarankan begitu untuk masuk ke jurnal yang ada di sini. Di sini ada target jurnal, ada geografi, impact factor ya kita bisa ini. Misalnya kita hanya yang mau open akses saja maka tinggal digeser sini maka dia open akses saja begitu. Atau ini disembunyikan untuk predatory, jadi tidak akan muncul lagi jurnal-jurnal yang predator. Akan kelihatan di sini ya kenapa alasan dari Open Forum Infection Disease ini atau di bawahnya ini plus one misalnya BMC Infectious Disease untuk sesuai dengan artikel yang abstrak yang kita masukkan tadi. Ternyata dari 10 tahun terakhir ada 129 artikel yang konsepnya sama dengan abstrak yang kita tulis tadi. Jadi akan kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian. Trennya juga akan bisa kelihatan tentunya di sini. Ini tentu eh, memudahkan kita untuk eh, masukkan manuskrip kita ke dalam jurnal yang kita tuju karena misalnya trennya sedang naik begitu, maka diterimanya akan lebih eh, lebih banyak. Nah, kalau yang seperti ini untuk di jurnal internasional di Journal of Infection Disease ini ternyata abstrak kita makin lama makin turun penelitiannya. Maka kalau bisa sih jangan masukkan ke yang trennya turun seperti ini di jurnal tersebut, maka lebih susah diterima begitu. Lebih baik yang sedang rise atau naik artikel sesuai dengan abstrak yang kita tulis. Ini seperti ini. Tapi kalau kita ubah geografinya, misalnya kita ubah di Indonesia misal seperti itu, maka ini jurnalnya yang disarankan untuk artikel akan berubah lagi. Kalau dia ada banyak sesuai dengan abstrak kita tentunya ya akan ditampilkan 5 dari artikel dari jurnal yang disarankan begitu. Oke, untuk target jurnal apakah ini jurnal-jurnal yang ada di sini yang disarankan. Jadi bisa kelihatan semua. Ini adalah jurnal finder dari manuskrip kita yang kita masukkan tadi. Ini tentu sangat membantu Bapak Ibu sekalian yang sedang menulis artikel untuk masuk ke jurnal internasional. Mudah-mudahan bisa diperiksa dengan ini. Jadi nanti kalau sudah dieditor di jurnal tersebut, misalnya di Elsevier atau di publisher-publisher lainnya bisa diterima karena semuanya sudah dicek dengan ini, begitu. Kita kembali lagi di sini. Untuk reportnya, tadi ya ini sama ya. Jadi kalau citation formatter akan tadi kan my drive, kemudian proofread. Nah, proofread ini sebentar, saya lihat dulu salah satu artikel tadi.
Bentar, misalnya profit ya. Nah, kita bisa masukkan ini file kita yang ada di sini atau kalau kita sudah lihat ya view, maka ini adalah yang sudah dilihat. Ini kita bisa download, kemudian nanti kita bisa dilihat kalau secara online maka untuk manuskrip hyperlipidemia ini akan kelihatan ya proofreadnya seperti apa. Tapi kalau mau ke human proofread, kita bisa ke salah satu artikel, misalnya seperti ini. Yang ini tadi ya kita buka. Kemudian kita perlu sertifikatnya secara apa namanya, secara eh, eh, sertifikatnya yang harus ada. Maka ada di sini get it now. Bentuk sertifikatnya nanti seperti ini dari Enago. Oke, ini berbayar. Jadi tergantung berapa jumlah kata yang ada dalam artikel karena yang meriksa adalah manusia. Ini bukan AI lagi, ini sertifikat karena artikelnya tersebut yang diupload tersebut itu di apa namanya diperiksa oleh manusia untuk setiap grammar dan lain sebagainya. Maka ada Certificate of Editing ini dari Enago. Begitu kira-kira. Ini kalau memang suatu jurnal tersebut mewajibkan untuk harus ada Certificate of Editing. Oke, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk yang tadi ya, AI detektor juga sudah kita kalau AI detektor seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita bisa masukkan juga filenya. Kalau kita lihat sampelnya juga akan kelihatan ya di sana nanti seperti apa teknikalnya, maka akan kelihatan semua yang ada di sini. Oke, gitu nanti pada waktu apa namanya training juga kita bisa perlihatkan secara jelas nanti. Kemudian Journal Finder tadi sudah ada ya di menu kalau kita buka satu artikel atau kita langsung saja ke Journal Finder ini masukkan abstrak maka nanti akan kelihatan 5 jurnal utama yang disyaratkan oleh Trinka tersebut. Jadi ini adalah untuk Trinka, Bapak Ibu yang tertarik bisa menyetorkan begitu alamat emailnya ke perpustakaan supaya bisa kita aktifkan untuk trialnya selama 2 minggu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.